Topik kali ini membahas tentang manajemen risiko, disampaikan oleh Bambang Sugiono Agus Purwono. Beberapa pokok bahasan yaitu membahas tentang manajemen risiko, kemudian 3 elemen manajemen risiko, diagram tulang ikan, siklus PDCA, ringkasan, dan soal-soal latihan. Setiap organisasi dapat dipastikan memiliki satu atau beberapa tujuan yang memberikan arah untuk menyatukan pandangan unsur-unsur atau elemen-elemen yang terdapat di dalam organisasi tersebut. Manajemen digunakan di suatu organisasi baik skala kecil maupun skala yang besar, baik organisasi yang profit maupun non-profit, baik industri jasa maupun manufaktur. Sedangkan definisi manajemen merupakan suatu usaha atau kegiatan untuk mengkombinasikan faktor-faktor produksi yang terdiri dari 5M, man, money, methods, material, mesin, sehingga dapat memproduksi barang dan atau jasa secara efektif dan efisien melalui fungsi-fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, actuating, and controlling, untuk mencapai satu atau beberapa tujuan yang telah ditetapkan bersama. Adapun definisi tujuan adalah satu saja saya ingin sampaikan, yaitu an objective is desirable change on its characteristic. Tujuan merupakan suatu perubahan yang diinginkan terhadap karakteristiknya, yaitu mechanical properties, kemudian physical properties maupun chemical properties. Sedangkan fungsi manajemen ada 4, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Risiko adalah efek ketidakpastian pada tujuan. Ketidakpastian itu berarti belum tercapai, yaitu saat ini, kemudian tujuan. Nah, disinilah ada ketidakpastian. Bisa simpangannya positif, bisa simpangannya negatif. Beberapa kelompok risiko ada yang strategis, ada finansial, ada sumber daya manusia, ada hukum dan peraturan, ada reputasi, ada yang berkaitan dengan lingkungan, berkaitan dengan aset, berkaitan dengan fraud, berkaitan dengan performance atau kinerja. Analogi dalam kehidupan sehari-hari, apabila kita tidur, kemudian bangun kesiangan, kemudian berangkat ke kantor dengan terburu-buru, naik kendaraan dengan kecepatan yang di atas kebiasaan atau ngebut, kemudian terjadi kecelakaan atau insiden. Nah, bagaimana manajemen risiko kalau urutannya ditelusuri kembali? Bagaimana kalau bangunnya ditata dengan menggunakan timer, sehingga seseorang bisa bangun lebih awal, sehingga kantor tidak perlu terburu-buru, naik kendaraan juga terasa tidak perlu ngebut, sehingga tidak terjadi kecelakaan, sehingga anggaran pun tidak akan meningkat. Atau menggunakan cause and effect diagram tulang ikan, di mana di sini adalah efek, akibatnya, dan disebabkan oleh apa saja. Bisa sumber daya manusia, bisa metode, bisa mesin, bisa material, bisa pengukuran, bisa lingkungan. Nah, di antara sebab dan akibat ini ada yang namanya ketidakpastian apabila belum tercapai, yaitu risiko. Apa itu manajemen risiko? Manajemen risiko merupakan kegiatan yang dikoordinasikan untuk mengarahkan dan mengandalkan organisasi yang dikaitkan dengan risiko, atau aktivitas-aktivitas yang dikoordinasikan untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi yang dikaitkan terhadap risiko. Ada 3 elemen pada manajemen risiko, yaitu prinsip, kemudian kerangka kerja, dan proses. Prinsip adalah manajemen risiko adalah dasar praktek atau filosofi manajemen risiko. Kerangka kerja dari manajemen risiko adalah pengaturan sistem manajemen risiko secara terstruktur dan sistematis di seluruh organisasi. Sedangkan prinsip dari manajemen risiko adalah aktivitas pengelolaan risiko yang berurutan dan saling terkait. Ini dia. Ini adalah elemen yang prinsip berkaitan dengan pencitraan dan perlindungan nilai, value of and protect of creation. Kemudian di sini adalah kerangka kerja, elemen kerangka kerja, di elemen proses.
Pendekatan yang dilakukan adalah sistem, yaitu salah satu pendekatan adalah input proses output, yaitu di sini ada sistem, ada lingkungan, ada sisi input, yaitu terdiri 5 MTIE, kendala dan variabel keputusan, proses dan output. Outputnya adalah barang dan atau jasa atau limbah, bisa juga di feedback, di proses ulang apabila terjadi penyimpangan. Ada ukuran keberhasilan, yaitu memaksimumkan keuntungan atau meminimumkan cost, atau QCD SMP, quantity, quality, cost, delivery time, safety, moral, and productivity. Tapi ada tujuan yang lain saat ini, yaitu zero accident, kecelakaannya 0, zero defect, cacatnya 0, zero complaint, dan zero limbah. Ini adalah proses, adalah perubahan yang dikenakan terhadap sistem. Sistem adalah segala sesuatu yang ada dalam pengamatan, sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di luar sistem yang kadang-kala sangat berpengaruh terhadap sistem. Prinsip manajemen risiko tujuannya adalah penciptakan dan perlindungan terhadap nilai, value creation and protection, untuk memperbaiki performance, mendorong untuk melakukan inovasi, dan mendukung pencapaian tujuan. Hal ini merupakan fondasi daripada manajemen risiko untuk menetapkan kerangka kerja dan proses pada suatu organisasi. Adapun prinsip dari manajemen risiko, yang pertama adalah terpadu, yaitu bagian yang terpadu dari seluruh aktivitas organisasi. Yang kedua, struktur dan komprehensif, yaitu pendekatannya dalam memberikan kontribusi agar hasil tetap konsisten dan komparatif. Yang berikutnya ada 8 ini. Yang ketiga adalah diubah, customize, dan diubah dan disesuaikan terhadap konteks organisasi di dalam dan di luar yang berhubungan dengan tujuan. Yang keempat adalah tepat guna, inklusif, tempat guna, dan adanya keterlibatan stakeholder terhadap pengetahuan, view, dan persepsi. Yang berikutnya adalah dinamis. Dinamis artinya bahwa risiko akan muncul dan berubah dan seringkali juga hilang. Kemudian informasi yang terbaik yang tersedia pada data input manajemen risiko, yaitu informasi berkaitan dengan historis, data masa lampau, juga saat ini yang diharapkan memberi future expectation. Informasi haruslah sesuai dengan waktunya, jelas, dan membantu atau tersedia untuk pemangku kepentingan. Sumber daya manusia dan faktor budaya sangat berpengaruh secara signifikan terhadap seluruh aspek dalam manajemen risiko pada setiap tingkatan dan tahapan. Perbaikan yang terus berkelanjutan adalah lakukan improvisasi melalui pembelajaran dan pengalaman. Sedangkan kerangka kerja daripada manajemen risiko mempunyai tujuan untuk membantu organisasi di dalam mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam fungsi dan aktivitas secara signifikan. Efektif manajemen risiko akan bergantung pada integrasi menjadi governance of the organization yang meliputi proses pengambilan keputusan. Untuk itu perlu dukungan daripada pemangku kepentingan dan manajemen puncak. Sedangkan pengembangan kerangka kerja mencakup integrating, designing, implementing, evaluating, and improving risk management melalui organisasi. Sedangkan integrasi terdiri daripada kerangka kerja terdiri daripada integration, sesuatu yang dinamis, proses yang iteratif dan harus diubah terhadap kebutuhan dan kultur, meliputi desain, meliputi pemahaman tentang organisasi dan konteksnya. 2, artikulasi tentang sosialisasi tentang komitmen manajemen risiko, penerapan aturan dan otoritas, tanggung jawab dan akuntabel organisasi. Yang keempat, alokasi sumber daya alam. Yang kelima, penetapan komunikasi dan konsultasi. Pada berikutnya adalah implementasi melalui pengembangan rencana yang tepat guna. Dan kedua adalah identifikasi proses di dalam pengambilan keputusan. Evaluasi berkaitan tentang pengukuran secara periodik. Yang kedua, penerapan untuk mendukung tujuan.
Sedangkan improvisasi adalah berkaitan tentang adaptasi dan perbaikan secara berkelanjutan. Di sini adalah planning, organizing, executing, and controlling, yaitu siklus PDCA. Ada rencana, buat rencana yang baik sesuai atau sebelum bekerja. 2, kerjakan, laksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana telah disusun. Periksa hasil pekerjaan apabila telah sesuai dengan rencana. Aksi adalah ambil tindakan koreksi. Nah, ini yang dilakukan pada proses dari manajemen risiko. Proses dari manajemen risiko meliputi sistematika penerapan kebijakan, juga prosedur dan praktek berkomunikasi dan konsultasi. Yang berikutnya penerapan konteks, penilaian, perlakuan, monitoring, dan reviewing, pencatatan, dan risiko pelaporan. Proses daripada manajemen risiko merupakan bagian yang terpadu dari manajemen dan proses pengambilan keputusan terhadap struktur organisasi dan operasi organisasi serta proses organisasi. Dapat juga diaplikasikan pada tingkat yang strategis, pada tingkat pelaksanaan, operasional, dan program maupun pada proyek. Ringkasan, bab ini telah membahas manajemen risiko, kemudian 3 elemen manajemen risiko, kemudian diagram tulang ikan, juga siklus PDCA, serta analisis input proses output. Soal-soal latihan yang baru dilakukan sekali lagi disampaikan oleh Bambang Sugiono Agus Purwono, jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Malang, Indonesia. Terima kasih, silahkan subscribe, comment, like, and view, dan sampai bertemu lagi di topik yang akan datang.